Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Anda adalah leluhur Sekte Tang dan Anda adalah penegak hukum alam dewa. Bagaimana aku bisa melawan Anda? Dan bagaimana aku bisa mengalahkan Anda? Tang San mendengus dingin dan membalas. Saat ini aku bukan penegak hukum alam dewa dan aku bukanlah pendiri Sekte Tang. Aku adalah ayah seorang anak perempuan yang telah diganggu dan diperlakukan tidak adil. Kau telah memberitahu Wutong berkali-kali sebelumnya bahwa kau akan melindunginya dan membelanya. Bahkan kau mengatakan tidak akan membiarkan apapun dan sedikit pun yang akan membahayakannya. Tetapi apakah kau sudah melakukan itu? Kau telah menyakitinya lagi dan kau telah mengirimnya ke jurang kesakitan dan penderitaan. Kau sudah memiliki anak, jadi mengapa kau masih mencoba untuk tetap berpegang pada putriku? Wo Yuhao menjawab dengan cemas. Tidak seperti itu. Dengarkan aku, Dewa Laut. Aku tidak tahu tentang anak itu. Aku tidak mendorong tanggung jawabku, tetapi aku bahkan tidak yakin bagaimana itu terjadi. Aku masih berjaga. Wajah Wo Yuhao bersinar merah dan putih ketika dia mengatakan berjaga. Senyum geli berkedip di wajah Tang San, tetapi Wo Yuhao tidak bisa melihat itu karena dia dihalangi oleh kabut ilusi di depannya. Suara Tang San masih sedingin es. Apapun yang kau katakan padaku tidak berguna. Kau hanya memiliki satu pilihan jika kau ingin melihat Wutong. Kau harus mengalahkanku. Tang San melambaikan tangannya yang besar saat berbicara dan meniup aliran udara yang kuat yang mendorong Wo Yuhao beberapa ratus meter jauhnya. Wo Yuhao berteriak langsung di aula besar di kejauhan. Wutong, aku di sini, ini aku. Wo Yuhao, di mana kamu? Di mana kamu berada? Yam! Tang San merendahkan suaranya saat dia menggeram. Lingkungan tiba-tiba berubah drastis. Gunung, sungai, dan surga menghilang ketika hutan lebat menggantikan segalanya. Sementara lingkungan Wo Yuhao berubah menjadi hijau. Wo Yuhao berhenti, berteriak ketika dia menatap sekelilingnya dengan takjub. Mengapa segala sesuatu di sekitarnya tampak familiar? Sepertinya dia telah kembali ke hutan Stardo. Niat pembunuhan yang mengerikan yang tak terkatakan tiba-tiba menerkamnya. Sebuah niat pembunuhan yang begitu kental dan kuat sehingga hampir tampak material. Wo Yuhao mengikuti instingnya dan melirik ke kejauhan, di mana ia dengan ketakutan menyaksikan sosok yang perlahan berjalan ke arahnya. Apakah itu masih leluhur Sekte Tang? Pada saat ini, Tang San bukan lagi dewa yang dipenuhi dengan spiritualitas dan sihir dari sebelumnya. Rambut panjang Tang San dan jubah mewahnya menjadi merah darah. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa hutan lebat di belakangnya juga memerah saat dia berjalan. Niat pembunuhan yang sangat besar terjadi secara terus-menerus karena Wo Yuhao hampir seperti material dan semua tanaman di sekitarnya perlahan-lahan layu di hadapan niat pembunuhan yang hebat. Hutan di belakang Tang San telah menjadi lautan darah dan Wo Yuhao tampaknya mendengar roh-roh pendendam yang tak dihitung jumlahnya berteriak dengan sedih di belakangnya. Dia tidak pernah merasakan niat pembunuhan yang hebat dan sombong seperti ini, bahkan dari seorang mas roh jahat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia penegak hukum alam dewa? Kenapa dia terlihat seperti iblis jahat? Warna merah darah berdesir dari tubuh Tang San hampir tampak kental saat suaranya yang dingin bergema di udara. Karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku penegak hukum alam dewa dan aku memiliki wewenang untuk menghukum semua dewa yang melanggar aturan. Aku ingin membunuhmu untuk waktu yang lama, sehingga putriku bisa lepas dari semua rasa sakit itu. Satu-satunya hal yang menghentikanku adalah kenyataan bahwa alam dewa tidak dapat mempengaruhi dunia manusia. Itulah alasan mengapa aku tidak melakukannya. Sekarang kau berada di alam dewa. Kau telah menyerahkan diri kepadaku. Aku memang ingin memberimu kesempatan, tetapi karena kau berani berteriak dan
terus berteriak di hadapanku, aku akan menghabisimu dimanapun kau berdiri. Tang San melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara. Rumput dan dedaunan di tanah tiba-tiba membesar dan berubah menjadi tanaman merambat tebal yang mengelilingi Huo Yuhao. Setiap pohon anggur berwarna merah darah, dan sepertinya ada pembuluh darah yang berdenyut di setiap permukaannya, seolah-olah itu adalah ular merah besar yang menjadi hidup. Dia ingin menghabisiku. Huo Yuhao merasakan ketakutan yang kuat mengalir di dalam hatinya. Pembunuhan itu jelas tidak palsu. Itu yang terkuat yang pernah dia temui dan rasakan. Huo Yuhao tidak ingin melawan ayah Wutong, tetapi dia harus melindungi dirinya sendiri sekarang. Huo Yuhao bersinar dengan lapisan cahaya keemasan yang lembut, dan warna emas segera berubah menjadi warna biru es yang membentang keluar. Dingin yang ekstrim merembes ke udara, dan tanaman merambat merah segera melambat ketika itu menyentuh dingin yang ekstrim. Huo Yuhao melonjak ke langit dalam sekejap saat dia menghindari kedekatan tanaman merambat. Tetapi lingkungan berubah. Itu berubah sekali lagi tepat pada saat ini. Langit tiba-tiba menjadi tanah, dan tanah tiba-tiba berubah menjadi langit ketika Huo Yuhao menanam kepalanya dengan berat ke tanah saat dia terbang ke atas. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menemukan sesuatu seperti ini. Dia baru saja menyentuh tanah ketika tanaman merambat berwarna merah darah itu melilit dan melumpuhkannya. Kekuatan ilahi es pamungkas Huo Yuhao bisa memperlambat tanaman merambat ini, tetapi itu tidak bisa benar-benar mempengaruhi kekuatannya. Paku-paku kecil mulai muncul pada tanaman merambat itu. Itu melilit dirinya dan mulai menusuknya. Tubuh Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya memblokir paku-paku itu. Meskipun fisiknya kuat dan rasa sakit menusuk yang kuat menjalari tubuhnya, tapi Huo Yuhao adalah seorang pria yang telah melalui rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya. Dan dia telah mengalami rasa sakit yang jauh lebih kuat dari ini. Karena itu, meskipun tubuhnya menegang karena rasa sakit yang akut, rasa sakit itu benar-benar memungkinkannya menjernihkan pikirannya. Dia harus hidup jika ingin menemukan Tang Wutong. Dia tidak bisa mati di sini apapun yang terjadi. Sosok besar muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Itu adalah Raja Beruang Es. Sensasi gembira segera terpancar dari Raja Beruang Es. Tanaman merambat berwarna merah darah yang membungkus erat di sekitar tubuh Huo Yuhao membeku sebelum mereka mulai bergoyang lemah, sebelum mereka telah diberikan kehidupan dan menari dengan gembira. Huo Yuhao merasakan ketegangan mengendur saat dia segera menggunakan teleportasi instan untuk menghindari cengkeraman besi tanaman merambat. Namun dia tidak berani terbang ke atas. Tang San sebenarnya bisa membalikkan langit dan bumi dan melarikan diri dari genggamannya terlalu sulit. Jaring merah besar turun dari langit pada saat ini dan membongkar Huo Yuhao. Niat pembunuhan besar-besaran meledak di udara, dan Huo Yuhao menyadari dengan terkejut bahwa ia tampaknya tidak dapat menghindari jaring yang besar itu. Apapun yang ia lakukan, jaring tampaknya menjadi seluruh ruang pada saat itu, dan itu akan memakannya. Huo Yuhao tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa melawannya secara langsung. Huo Yuhao mengambil nafas dalam-dalam saat cahaya bersinar di matanya. Aku harus menanggung semua rasa sakit yang aku butuhkan sehingga aku bisa melihat Wutong lagi. Kerucut es yang sangat besar dengan cepat terbentuk dengan tubuhnya di tengah dan meletus ke segala arah ketika kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti pilar raksasa. Huo Yuhao sendiri heran. Apakah kemampuan adas bintangku menjadi begitu hebat setelah aku menjadi dewa? Lingkaran cahaya putih bersir dari tubuhnya dan absolut nol dirilis. Absolut nol Huo Yuhao dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi, dan karakteristik yang paling menonjol adalah bahwa itu memperkuat semua kemampuan jenis es dari Huo Yuhao yang memiliki signifikasi luar biasa dalam pertempuran. Pilar-pilar es itu segera naik dari tanah ke ketinggian lebih dari 300 meter. Jaring merah raksasa itu runtuh dan berbenturan dengan kerucut es. Kerucut es itu benar-benar runtuh, tetapi itu sangat menghentikan turunnya jaring dan memberi Huo Yuhao beberapa waktu. Huo Yuhao melesat ke belakang. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengalahkan Tang San karena dia jelas bahwa itu sepenuhnya mustahil. Karena itu dia hanya bisa lari dan dia akan melarikan diri sebelum memikirkan hal lain. Tang San adalah penegak hukum alam dewa, tapi dia bukan satu-satunya penegak dewa di alam dewa. Huo Yuhao harus melarikan diri dari genggaman Tang San sebelum menemukan cara lain untuk menemukan istrinya.
Huo Yuhao berlari mundur saat dia menaikkan kecepatannya setinggi mungkin. Dia meledakkan pilar es itu pada saat yang sama. Bayangan permaisuri es muncul di belakang Huo Yuhao. Itu adalah kemarahan 7 emosi. Kekuatan ledakan es segera dimaksimalkan karena emosi kemarahan. Ledakan itu menyerupai alam yang menghela nafas dalam-dalam ketika amarah yang membakar bercampur dengan ledakan es berubah menjadi potongan-potongan es yang tak dihitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Lingkaran cahaya berdesir di tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak hanya menemukan ledakan esnya bersamaan dengan emosi kemarahan. Dia segera menggunakan tarian salju es pamungkas dan badai salju raja beruang es sesudahnya. Huo Yuhao melepaskan kemampuan kendali domainnya ke standar setinggi mungkin. Seluruh hutan tambang menjadi dunia biru dingin es karena suhu yang sangat rendah dari absolut nol, dan badai begitu hebat sehingga bahkan Tangsan yang adalah penegak hukum alam dewa berhenti. Ekspresi terkejut muncul di mata merah darahnya. Dia bergumam pelan. Dia baru saja memasuki alam dewa dan dia sudah menyatukan kekuatan emosi Rong Nianbing begitu mulus dengan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun dia adalah individu yang sangat mudah beradaptasi dan potensinya dilepaskan semakin jadi tekan. Huo Yuhao lari dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan bahwa niat pembunuhan itu menjadi lebih lemah ketika dia mengeluarkan badai es dan dia menghela nafas lega. Huo Yuhao memiliki perasaan bahwa dia mengendalikan langit dan bumi. Apakah seperti ini rasanya menjadi dewa? Lingkungan Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi ilusi, tetapi segala sesuatu di sekitarnya adalah hutan yang luas dari awal hingga akhir. Seperti tidak ada akhir sama sekali. Huo Yuhao yakin bahwa dia akan melintasi bahkan hutan Staru dengan kecepatan maksimumnya saat ini. Tetapi hutan tempat dia tinggal ini sepertinya tidak ada habisnya. Dia melepaskan indera ilahi, tetapi yang bisa dirasakan hanyalah pohon dan vegetasi yang tak ada habisnya. Huo Yuhao berhenti hanya ketika dia tidak bisa merasakan niat pembunuhan dari belakangnya lagi. Dia jatuh ke tanah dan ketika dia berbalik, dia masih terjebak di hutan yang luas. Tetapi aura menakutkan ayah mertuanya sudah tidak ada lagi. Kehidupan Huo Yuhao sementara aman, tetapi dia hanya bisa tertawa pahit atas kesulitannya. Dia memiliki ayah mertua yang kuat dan sombong. Jadi bagaimana dia bisa mencari Tang Wutong? Selanjutnya, ayah mertuanya adalah penegak hukum alam dewa. Sementara ia baru saja memasuki alam dewa, dia masih tidak terbiasa dengan segala sesuatu di sekitarnya. Dan hampir tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Dia berada di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya. Lebih lagi dia bisa dalam bahaya kapan saja. Huo Yuhao telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menjadi dewa, tetapi bahkan sekarang dia merasakan seutas ketidakberdayaan. Huo Yuhao tertawa getir saat dia berjalan maju. Tidak peduli apa, dia harus meninggalkan hutan ini sebelum yang lainnya. Dia tidak berani terbang di atas karena itu akan mengeksposnya terlalu mudah. Tampaknya ada kekuatan mistis di dalam hutan ini, dan bahkan rasa ilahinya tidak dapat menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh. Huo Yuhao tidak tahu berapa lama dia berjalan ketika daerah di depannya kosong dan menjadi luas ketika sebuah danau kecil muncul di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat danau ini karena dia menyadari betapa terkejutnya. Danau ini terlalu mirip dengan danau kehidupan dari tempat pembantaian dari hutan Stardo. Tunggu sebentar. Mata Huo Yuhao mengalir dengan heran karena dia tiba-tiba menyadari bahwa ada halaman kecil di tepi danau. Ada 3 rumah kayu di dalam halaman dan tidak terlalu besar, namun itu rumit dan indah. Dan lokasi mereka di tepi danau di hutan tampak sangat indah dan puitis. Ada rumah dan itu berarti ada orang. Huo Yuhao buru-buru melangkah menuju rumah-rumah kayu itu. Meskipun dia tidak tahu dewa mana yang tinggal di sini, bertanya kepada seseorang tentang alam dewa lebih baik daripada mencoba memikirkannya sendiri. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.